Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk sebelum memulai, izinkan saya memulai dengan suatu pantun. Jalan-jalan ke kota Madinah, jangan lupa beli sajadah. Selamat, Cakep. cakep. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Semoga hari ini berjalan dengan indah. Yeay. Iya, terima kasih lah apresiasinya Bapak Ibu. Oke, jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan suatu materi terkait supervisi transaksi pembayaran, di mana eh, teknik ini terkait dengan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah atau yang kita kenal dengan SPPUR. Nah, saya dari PT Bank Sentral Asia. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan company saya dulu. Ini adalah terkait BCA, di mana BCA mungkin Bapak Ibu udah pada tahu ya. Nah, ini kan merupakan salah satu bank swasta terbesar ya di Indonesia. Itu sudah berdiri sejak tanggal 21 Februari 1955. Dan ini adalah total aset yang kita punya. Itu ada 1.400 triliun. Total kredit yang kita sudah salurkan itu ada senilai 877 triliun. Laba bersih BCA per 30 September itu adalah 41 triliun dan kita saat ini sudah memiliki 1.257 kantor cabang, mesin ATM-nya berjumlah 19.000 dan rekening nasabahnya berjumlah 40 juta. Nah, itu adalah singkat terkait BCA yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa juga searching sendiri di website kita. Nah, ini terkait BCA. Izinkan saya juga memperkenalkan diri ya Bapak Ibu, kan nggak mungkin nanti Bapak Ibu cuma kenalnya, oh ya itu yang dari BCA. Oke, nah jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Ini adalah data diri saya. Saya lahirnya itu 27 Juni 1988, jadi Bapak Ibu bisa menghitung umur saya berapa gitu ya. Jadi mau bilang sih sebenarnya umurnya 26, tapi karena sudah ditunjukkan kayaknya tidak mungkin berbohong ya Bapak Ibu. Tapi walaupun 36 harusnya terlihatnya masih 26. Oke, ini IG-nya kalau Bapak Ibu nanti mau follow silakan banget. Ini adalah nomor WA-nya kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan atau nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut. Nah, saya juga sudah bergabung di BCA itu sejak 1 Maret 2009, di mana jabatan terakhir saat ini yaitu sebagai Kepala Bidang Business Settlement Services yang berada di bawah divisi e-Channel and Settlement Services dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Nah, kebetulan divisi saya ini adalah yang mengelola operasional bank secara besarnya, di mana kalau nanti Bapak Ibu terkait ATM, terkait edisi, terkait sistem pembayaran yaitu clearing, BI Fast, SKNBI, kemudian kita juga memproses untuk transaksi-transaksi secara bulk, baik itu pembukaan rekening bulk ataupun transaksi debit kredit secara bulk ya, jumlahnya secara banyak. Nah, itu semuanya nanti akan diprosesnya di divisi kita. Nah, kemudian ini adalah sertifikasi yang sudah saya pegang terkait SPPUR ini. Ada dua sertifikasi. Yang pertama yaitu terkait jenjang kualifikasi SPPUR 5, bidang pemrosesan transaksi pembayaran, serta pengelolaan transfer dana bagi penyelenggara transfer dana bank. Oke, itu dia perkenalan singkat dari saya. Nah, ini ya, berarti kan tadi saya sudah memperkenalkan diri, gitu kan. Kata pepatah juga yang udah Bapak Ibu juga sering dengar, tak kenal maka tak sayang. Nah, kayaknya izinkan juga biar saya bisa kenal gitu dengan Bapak Ibu, biar ada dua arah. Jadi boleh Bapak Ibu memperkenalkan diri. Pak, ini boleh disingkat ya? Ya, oke. Nah, eh, terima kasih Bapak Ibu tadi atas perkenalannya gitu kan. Jadi saya bisa kenal siapa-siapa aja Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, ini sebelum memulai juga izinkan saya menginformasikan terkait apa-apa saja yang harus kita perhatikan untuk supaya menghindari hazard yang ada. Yang pertama terkait telepon genggam, handphone itu lebih baik untuk di silent supaya kita bisa lebih fokus terhadap materi. Kemudian masing-masing dari kita juga harus menjaga kebersihan ruangan. Kemudian kita tepat waktu, jika nanti mulainya jam 10, istirahatnya jam 11, itu benar-benar kita sesuaikan supaya nanti juga untuk jam pulangnya pun kita bisa tepat waktu. Kemudian jika Bapak Ibu yang memang ingin ke toilet itu segera nanti bisa saja, langsung saja nanti ke toilet. Kemudian terkait nanti jika ada suatu yang bahaya, di sana sudah ada emergency exit, jadi kita bisa
menggunakannya. Oke, itu dia. Nah, kita mulai masuk ke materi ya Bapak Ibu. Ini adalah terkait dasar dan ketentuan, di mana untuk unit yang saya ambil itu adalah berpegang dari SKKNI nomor 178 tahun 2002, dari kode unitnya K66SP, SPP 04009.2, di mana judulnya itu adalah melakukan supervisi atas pemrosesan permohonan pengguna sistem pembayaran, permohonan calon pengguna sistem pembayaran retail industri. Nah, kemudian ini adalah tujuan pelatihannya ya Bapak Ibu, di mana setelah pelatihan ini diharapkan Bapak Ibu semua itu bisa menjelaskan dan mempraktikkan supervisi atas pemrosesan permohonan calon pengguna sistem pembayaran retail industri secara teliti dan cermat gitu ya. Jadi tidak ada kesalahan nanti dalam proses kita memberikan supervisi atau persetujuan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah motivasi kita, di mana kan kita saat ini belajar gitu ya, bahwa tujuan dari belajar itu adalah terus tumbuh. Akal itu tidak sama dengan tubuh ya Bapak Ibu, di mana akal akan terus bertumbuh selama kita hidup. Nah, sama dengan pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita masing-masing belajar untuk mengembangkan diri lagi, gitu. Kita menggali lagi informasi-informasi baru yang ada supaya kita bisa terus terupgrade skill-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah gambaran umum terkait unit kompetensinya, di mana ada konteks variabel, ini ada 6 poin ya Bapak Ibu, di mana unit kompetensi ini diperlukan dalam kegiatan pengelolaan instrumen sistem pembayaran retail industri. Kemudian penyelenggara sistem retail industri ini adalah yang sudah diatur dalam peraturan BI nomor 22/23 PBI 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang sistem pembayaran yang terdiri dari penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga, pengguna sistem pembayaran di industri merupakan pemegang instrumen ya atau pengguna layanan sistem pembayaran. Kemudian pemegang instrumen atau sistem atau pengguna adalah terdiri dari perorangan dan korporat. Kemudian pemegang instrumen diperlakukan menurut jenis kegiatan usaha penyelenggara sistem pembayaran. Kemudian kondisi tertentu adalah kondisi di mana calon pengguna belum memenuhi persyaratan dari aspek kesesuaian namun dinilai potensial sebagai pengguna. Nah, kemudian ini adalah peralatan dan perlengkapan yang nanti kita akan butuhkan ya Bapak Ibu yang sudah disediakan juga, di mana ada mesin pengolah data, ada fasilitas internet, ada sistem product library. Kemudian perlengkapannya itu ada formulir, produk, kemudian ada ATK yang ada di meja Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah sikap kerja yang nanti diharapkan. Itu ada teliti, bertanggung jawab, disiplin, berpikir analitis, berkepemimpinan. Kemudian aspek kritisnya adalah ketelitian dalam menilai analisis kelayakan calon pengguna sistem pembayaran retail industri, kemudian ketepatan dalam memberikan rekomendasi terhadap calon pengguna tersebut. Nah, kemudian kalau kita bicara itu ada 3 aspek kompetensi ya Bapak Ibu, di mana ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, seperti apa sih 3 aspek kompetensi ini? Gitu. Nah, yang pertama, pengetahuannya ini terkait konsepsi dasar interaksi para pihak dalam sistem pembayaran retail industri. Ini sesuai dengan SKKNI-nya ya Bapak Ibu yang tertuang. Kemudian yang kedua adalah jenis dan karakteristik produk dan layanan. Kemudian yang ketiga adalah sistem dan prosedur operasional. Kemudian resiko yang terkait dengan pengelolaan, dan kemudian pemahaman terhadap ketentuan penyelenggaraan, serta memahami pengelolaan kegiatan instrumen pembayaran retail industri. Nah, ini adalah keterampilan yang nanti harus dimiliki, yaitu yang pertama, melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal dan eksternal, mengoperasikan mesin pengolah data dan mesin cetak sesuai standar, kemudian menggunakan aplikasi sistem teknologi informasi itu tersebut. Nah, kalau kita mulai masuk ke materi ya Bapak Ibu, di mana terkait infrastruktur. Infrastruktur ini kita bagi menjadi 2 ya Bapak Ibu. Ada yang instrumen pembayaran dan kanal pembayaran. Kalau ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar banget ya terkait instrumen pembayaran, di mana alat pembayaran kita yang memang sah dan diakui itu kan ada 3 ya kan, selain uang cash ya Bapak Ibu. Di sini ada yang menggunakan kartu kredit dan kartu debit ya. Bapak Ibu pasti punya banyak banget di kartu kredit, kartu debit gitu kan ya. Terlihat dari muka-mukanya gitu kan. Kemudian uang elektronik
uang elektronik kayak flash gitu kan ya. Mungkin yang kalau kereta sering banget pasti pegang tuh yang namanya flash kayak gitu. Kemudian dompet elektronik yang kita tahu kayak Dana, kayak OVO gitu ya. Ini pasti Bapak Ibu saya yakin ini punya tiga macam ini. Kemudian terkait kanal pembayaran juga mungkin Bapak Ibu udah familiar banget gitu kan ya. Siapa sih yang nggak pernah ke ATM ambil duit gitu kan, apalagi gajian nih kayak BCA bentar lagi gajian nih Bapak Ibu. Pasti nanti tanggal 25 hari Sabtu nih rame ATM kita sama karyawan BCA. Oke, kemudian yang kedua itu ada kris dan kemudian ada edisi, ada dompet elektronik juga, kemudian ada payment gateway dan ada switching ya. Kemudian ini apa aja sih elemen-elemen kompetensi gitu yang aktivitas yang dilakukan terhadap tadi kompetensi kita yang melakukan supervisi terkait calon pengguna sistem pembayaran retail industri. Nah, ini ada dua poin ya Bapak Ibu. Yang pertama itu memberikan persetujuan calon pengguna sistem pembayaran. Apa aja yang nanti kita akan lakukan, yaitu yang pertama itu ada menilai hasil analisis kelayakan, kemudian memberikan persetujuan atau penolakan bagi calon pengguna sesuai dengan prosedur yang berlaku, kemudian menindaklanjuti hasil persetujuan atau penolakan bagi calon pengguna. Nah, yang kedua itu adalah memberikan rekomendasi terhadap pengguna sistem pembayaran retail. Yang pertama itu adalah menilai potensi kelayakan calon pengguna dengan kondisi tertentu. Nah, yang kedua itu adalah merekomendasikan calon pengguna pembayaran dengan kondisi tertentu untuk dapat disetujui atau ditolak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini dia Bapak Ibu. Nah, jadi terkait tadi yang sudah saya paparkan, mungkin Bapak Ibu apakah ada pertanyaan? Silakan, mungkin kalau bisa saya jawab akan saya jawab ya Bapak Ibu. Tapi mungkin kalau nanti saya masih bingung mencari jawabannya akan saya tampung nanti akan saya infokan kemudian. Oke. Nah, setelah tadi proses tanya jawab gitu kan, nah kita nih akan mengukur seberapa jauh sih Bapak Ibu ini sudah tadi kan sudah saya infokan gitu kan. Nah, sekarang saatnya Bapak Ibu nih yang melakukan praktek kerjanya. Nah, apakah tadi yang saya sudah jelaskan itu bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan? Nah, jadi untuk praktek kerjanya Bapak Ibu bisa melakukan persiapan, kemudian nanti melaksanakannya dan evaluasi. Nah, ini adalah saatnya Bapak Ibu mempraktekkan. Tadi teknik-tekniknya seperti apa. Misalnya nanti ada kasus apa, Bapak Ibu bisa praktekkan. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu dari apa yang sudah saya paparkan sebelumnya ini, kita tuh bisa menarik 4 kesimpulan. Kesimpulannya apa? Yang pertama itu terkait hasil analisis pengguna dinilai sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Persetujuan atau penolakan bagi calon pengguna diberikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Rekomendasi perubahan fasilitas dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. Dan yang keempat, fasilitas pengguna sistem pembayaran ditangguhkan sementara sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini kesimpulannya Bapak Ibu. Ini kemudian terkait evaluasi. Nah, mungkin ini balik ya, Bapak Ibu saya bertanya, gitu kan. Yang pertama, misalnya terkait jelaskan cara melakukan supervisi atas pemrosesan permohonan calon pengguna, itu seperti apa. Nah, ini terkait tugas tambahan ya, Bapak Ibu. Kita adakan studi kasus gitu, misalnya. Ibu Debinda ini calon pengguna sistem pembayaran. Syarat-syarat yang digunakan, yang diperlukan itu sudah dipenuhi semua kecuali NPWP. Karena Ibu Debinda ini kan sudah menikah dan dia adalah seorang perumah tangga yang tidak memiliki NPWP. Apakah untuk kasus berikut ini Ibu Debinda bisa diberikan persetujuan? Nah, silakan ya Bapak Ibu nanti bisa diskusikan, nanti sama-sama kita akan bahas. Oke, sekian Bapak Ibu pemaparan terkait teknik supervisi pembayaran yang saya sampaikan pada hari ini. Harapannya semoga Bapak Ibu bisa mengerti dengan semua apa yang dipaparkan dan bisa menambah ilmu-ilmu baru sehingga kita bisa lebih melakukan teknik supervisinya dengan lebih baik ya Bapak Ibu. Oke, karena tadi saya sudah buka dengan pantun, saya tutup kembali dengan pantun. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ratna. Mau dibalas nggak pantunnya ini? Balas Pak. Baik, terima kasih luar biasa penampilan yang saya anggap ya sudah mencerminkan ya terkait tadi dengan